Shalom, selamat pagi sahabat Radio Tapanuli dimanapun sahabat berada pada saat ini. Terkhusus untuk sahabat yang mendengarkan kami melalui 88,1 FM dan juga jalur streaming. Terima kasih karena masih setia bersama dengan kami sampai dengan saat ini. Dan pagi hari ini kembali saya Evangelis Cecilia B. Watimena STH MPDK hadir di ruang dengar sahabat Radio Tapanuli semuanya. Pagi hari ini seperti biasanya dalam program sharing pagi sampai nanti pukul 10 pagi saya akan bersama dengan sahabat dalam sharing pagi. Dan seperti biasa sebelum kita memulai program sharing pagi ini dan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam minggu ini, ya, firman Tuhan pasti akan berbicara tentang apa yang harus kita lakukan dalam minggu ini dan apa maunya Tuhan, apa isi hati Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa indah dan cerah ini. Terima kasih karena 1 minggu yang lalu kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, dan sepanjang minggu kemarin kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, izinkan hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan suara-Mu Tuhan. Persiapkan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami dengar pada pagi hari ini benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Bapa, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Kami hendak duduk diam seperti Maria di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan biarlah kami semua diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak bisa mengambil, mencuri berkat dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan dengan darah Yesus. Firman Tuhan hidup di dalam hidup kami. Tuhan ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Yang percaya dan sepakat dengan saya, mari kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Termeterai untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau minggu lalu saya lupa untuk mengatakan atau menyampaikan bahwa judul perikop pemberitaan firman Tuhan minggu lalu itu adalah sepakat, ya. Tapi sudah saya share dalam bentuk ada 4 bagian karena itu terlalu panjang. Ada 4 bagian, seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 jadinya. Padahal itu sebenarnya cuma 1 ya. Dan itu bisa saudara lihat di YouTube, ya. Saudara bisa sharekan kembali untuk memberkati yang lainnya. Dan ketika mereka terberkati, maka saudara yang sudah like, subscribe dan men-sharekan itu juga akan diberkati. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mendengarkan suara Tuhan, maka berkat mereka semakin banyak dan berkat saudara juga semakin banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini judul atau perikop pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kalau berbicara tentang pertolongan, Bapak Ibu Saudara, biasanya sangat kompleks, ya, kompleks. Kenapa? Kita cenderung berpikir terlebih dahulu, ya. Berpikir terlebih dahulu dan ketika kita merasa berat untuk melakukan pertolongan itu,
tentunya Tuhan juga akan berat melakukan pertolongannya kepada kita. Mari kita lihat bersama-sama dari Ibrani, ya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang sudah menemukannya katakan amin, dan kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tiga hal yang menarik dalam ayat ini. Saya tidak akan mengupas satu pasal, tapi saya akan kupas satu ayat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama-sama. Poin yang pertama, saya garis bawahi di situ, adalah keberanian. Kalau tadi di awal saya memberikan sebuah pengantar, ya. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang harusnya kita lakukan dalam bentuk pertolongan, saya kasih contoh seperti ini. Kita sedang melakukan perjalanan di jalan raya, lalu di depan kita terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu lumayan parah. Nah, ada sebagian orang, ya, saya tidak menarik dulu ke dalam diri kita, tapi ada sebagian orang ketika mereka berhadapan dengan kejadian itu, mereka masih berpikir, kalau aku menolong dia, bisa jadi orang-orang yang datang berpikir aku yang menabrak dia. Kalau aku tidak menolong dia, kasihan, dia bisa kehabisan darah dan dia bisa meninggal. Aku akan merasa berdosa. Pemikiran seperti itu wajar, ya Bapak Ibu Saudara, wajar kita alami, kita pikirkan, dan itu bisa terjadi bagi saya dan juga bagi saudara. Ketika kita mengambil satu keputusan, oke, aku mau menolong dia, apapun resikonya, kalau mereka mengira aku yang menabrak, aku bisa menjelaskannya. Dan tentunya Roh Kudus ketika menyuruh kita, menggerakkan kita untuk menolong orang tersebut, dia sudah punya persiapan. Dia akan membereskan segala sesuatunya. Jadi untuk apa engkau berpikir? Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau melihat kejadian salah satu contoh seperti itu, dan ada gerakan yang sangat besar di dalam dirimu bahwa engkau harus menolong orang tersebut, maka tolonglah. Jangan sempat berpikir, jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh dengan hasutan iblis yang mengatakan nanti engkau dikeroyok, nanti engkau dipikir engkau yang menyebabkan kecelakaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berpikir, ya, only thing, nothing action, ya, hanya berpikir tapi tidak melakukan tindakan, itu sama saja dengan tong kosong bunyi nyaringnya mungkin, ya. Ya, kebanyakan mikir juga boleh, tapi kalau tidak ada langsung tindakan, ya itu sama saja bohong. Nah, ketika kita ingin melakukan pertolongan itu, kita butuh keberanian, ya, kita butuh keberanian, dan kita tentunya ingin keberanian itu diberikan Tuhan pada saat itu juga. Jika ada gerakan dorongan yang sangat luar biasa dalam diri kita untuk menolong orang lain, maka itulah gerakan Roh Kudus. Roh Kudus mau sahabat Radio Tapanuli menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan, berani untuk berkata yang benar. Mari kita lihat, ya, siapa saja yang Tuhan pakai
Tuhan memakai siapa saja, ya, bisa tukang beca, bisa supir angkot, bisa siapa saja. Dia tidak memandang latar belakang orang tersebut. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Yohanes dan Petrus, kita tahu bahwa mereka tadinya adalah seorang nelayan, ya. Mereka bukan sarjana, mereka bukan pendeta, mereka bukan orang-orang yang terpelajar seperti Saulus, ya. Saulus itu adalah orang terpelajar. Nah, Petrus dan Yohanes ini ketika mereka melakukan hal-hal yang penuh mujizat, orang-orang yang melihat mereka tahu bahwa mereka hanya seorang nelayan. Tetapi mereka tahu bahwa, ya, mereka kenal bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Ya, sementara Yesus penuh dengan mujizat. Yesus selalu mengadakan mujizat. Maka Petrus dan Yohanes pasti bisa melakukan mujizat. Itu pemikiran, ya, minds dari orang-orang yang melihat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Petrus dan Yohanes yang hanya nelayan biasa bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saudara harus berkecil hati, harus tidak ada keberanian untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun yang saudara jumpai, yang saudara temui? Perlu keberanian, betul. Bu Cecilia, aku tidak berani loh untuk berkhotbah seperti ibu. Tapi aku ingin sekali bisa menyampaikan kepada siapapun tentang kebenaran firman Tuhan yang aku tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu harus merasa kecil, merasa hina ketika harus menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya punya cacat, ya. Saya punya cacat. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari setiap video saya, kalau saya mulai capek, ya, ini saraf mata saya kalau sudah mulai capek, dia selalu lihat ke atas muter-muter, ya. Saya punya sakit, ada saraf terjepit yang ada di area pelipis mungkin, ya, yang berkaitan dengan mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya disuruh berkhotbah, ya, di mimbar, untuk pertama kalinya waktu itu praktek, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku gak mau loh dipermalukan, aku gak mau ditertawakan. Dulu sebelum sakit saraf terjepit di bagian mata ini, saya dikenal oleh orang-orang yang mengenal saya di daerah saya di Ternate. Saya sering menjuarai lomba pidato, ya, lomba baca puisi. Saya juga singer, ya, nyanyi. Saya berhadapan dengan orang-orang, ya, banyak. Saya tidak malu, saya tidak takut. Kenapa? Saya pede karena saya tidak punya sakit, penyakit yang sampai saat ini saya derita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya tahu saya punya cacat, ya, saraf terjepit dari mata itu, yang kalau saya terlalu lelah, ya, atau saya kurang tidur, itu biasanya mata saya ini langsung bereaksi. Nah, kalau saat ini memang tidak terlalu parah, ya, hanya pada saat lelah dan capek. Tapi pada saat itu setiap saya bicara, mata saya juga sama seperti itu, bahkan lidah saya sering keluar. Itu refleks, ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ular soa, ya, itu kalau daerah saya namanya ular soa. Nah, ular soa itu matanya berputar-putar dan lidahnya keluar. Nah, saya dulu seperti itu, ya. Saya merasa, Tuhan, aku gak berani lah menghadapi orang-orang setelah aku punya cacat seperti ini. Lalu Tuhan bilang, anakku, engkau harus berani, engkau harus percaya padaku. Nah, saat itu saya bilang, Tuhan, aku ini apa sih? Aku bukan pendeta, aku bukan
orang benar, aku bukan orang suci, aku bukan orang kudus. Kenapa aku harus berkhotbah? Kenapa aku harus menyampaikan ini? Tuhan bilang, anakku, aku tidak melihat latar belakangmu, siapa engkau, yang jelas saat ini engkau sudah aku angkat, sudah aku pakai. Selalu seperti itu ketika saya bertanya, ya, kenapa Tuhan kau pakai saya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus pagi ini, setelah saya beranikan diri untuk berkhotbah pertama kalinya, ya, saya pikir orang tersenyum atau mungkin tertawa melihat saya, atau mungkin mata saya mulai menunjukkan reaksi yang membuat orang itu menjadi geli sendiri atau menjadi mungkin jijik kan ya. Tapi ternyata tidak, ya, mereka terfokus karena yang berbicara bukan saya sebenarnya, tapi Roh Kudus. Dan sejak saat itu saya memiliki keberanian. Oke, kalaupun mata saya nanti berulah, saya tahu Tuhan Yesus menutup orang untuk melihat, ya, menutup mata orang untuk melihat mata saya, tapi fokus dengan suara Tuhan yang keluar dari mulut saya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu malu dengan latar belakang kita, ya. Keberanian itu yang harus kita sampaikan, harus kita lakukan. Kita lihat meskipun Paulus, ya, Saulus yang setelah bertobat dia menjadi Paulus, dia melakukan pelayanan, ya, rasul-rasul yang melakukan pelayanan di Asia, ya, di Asia, dan mereka itu diancam, bahkan, ya, bukan hanya diancam, dipersulit, tetapi mereka bahkan dianiaya. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini, kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jika saudara menghadapi masalah, ya, dalam memberitakan firman Tuhan, saudara melihat bagaimana reaksi orang-orang di sekitar saudara ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Isa Al-Masih, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ada reaksi dari orang-orang sekitar yang mungkin muncul, tiba-tiba saudara dikejar, saudara dipersulit, ya, bahkan saudara dianiaya. Kita lihat ada beberapa daerah yang gereja-gerejanya sampai dibakar, hamba-hamba Tuhan dianiaya, bahkan sampai dibunuh dengan sadis, ya, untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, ketika saudara tahu, pasti saudara berpikir begini, kalau begitu Tuhan Yesus, aku gak berani, aku takut mati. Ketika saudara berpikir seperti itu, Tuhan Yesus sedih, bahkan dia akan menangis. Kenapa? Engkau punya Tuhan Yesus, kenapa tidak engkau percayakan Tuhan Yesus? Ketika engkau harus memberitakan firman Tuhan, apapun kelemahanmu, apapun yang akan engkau terima, yang akan engkau lihat, maka percayalah, Tuhan Yesus tidak sedetik pun meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia selalu memberikan keberanian untuk saya dan untuk saudara juga. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 28, ya, bagaimana keberanian yang kita minta dari Tuhan itu diberikan agar kita bisa menyampaikan firman Tuhan tanpa harus takut. Dan sudah menemukan, katakan amin, kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saulus adalah Paulus yang kita kenal. Saulus, nama yang dia pakai
sebagai orang-orang yang saat itu membasmi orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kenapa di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 28 ini tidak dipakaikan Paulus tetapi Saulus? Ini untuk membuktikan bahwa seorang Saulus yang tadinya dikenal oleh orang-orang di Yerusalem, bahwa dialah yang membunuh hamba-hamba Tuhan, bahkan dialah yang memprovokasi orang-orang untuk membunuh Stefanus yang mati martir, ya. Dan luar biasa, orang-orang melihat Saulus bisa berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, ya. Dia berani mengajarkan dalam nama Tuhan, ya. Dia mengajar dengan percaya bahwa Yesus akan menolong dia, akan membimbing dia, akan mengurapi mulut lidahnya, sehingga dia berani mengucapkan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, butuh keberanian untuk hidup kudus dan suci, ya. Saulus yang akhirnya berubah menjadi Paulus memilih untuk hidup kudus dan suci. Dia tidak menikah, ya. Dia tidak menikah. Dia hanya bekerja sebagai tukang pembuat kemah, dan dia tidak menikah sampai dia meninggal, ya. Dan kita tahu bahwa untuk menjaga kekudusan, menjaga kesucian hati, pikiran, mata, mulut, telinga, ya, perbuatan kita, sikap hidup kita itu sangat-sangat sulit, ya, sangat sulit. Saya sendiri sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya, sangat-sangat luar biasa, karena iblis tahu kelemahan saya. Ya, akar persoalan itu sangat berat. Kenapa? Karena yang menanamkan akar itu masih hidup, ya. Kalau selama dia masih hidup dan dia berbuat dosa, saya sebagai keturunannya pasti juga akan bukan berarti jatuh ke dalam dosa, ya, karena saya sudah dibekali dengan Roh Kudus, saya sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya, sehingga ketika godaan itu datang, saya bisa seketika juga menolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, saya selalu matikan daging saya. Saya tidak mau karena dosa yang diperbuat oleh orang tua saya, ya, mereka hidup dalam dosa, lalu saya terikat dengan dosa itu. Setelah diputuskan, dilepaskan, tidak ada lagi hubungan ikatan dosa itu dengan dosa keturunan, dosa dengan orang tua saya. Tetapi karena itu akar yang susah dicabut, itu yang membuat iblis punya jalan, punya akses untuk mengganggu saya, mengganggu. Tapi saya tidak pernah jatuh. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, ya. Kalau jatuh dalam pengertian yang sebenarnya itu tidak, tapi kalau jatuh misalnya saya sempat tergoda sedikit. Tergoda itu wajar karena saya masih manusia, saya masih daging, saya masih menginjak bumi, saya bukan malaikat. Dan ketika saya tergoda, saya ingat, oh ya, aku lupa matikan daging. Pagi-pagi itu harus matikan daging. Ya, saat sebelum doa pagi streaming di AOC Media Bandung, ya, itu selalu saya dari jam 3 sampai jam 4 itu saya fokus khusus berdoa, ya, berdoa untuk Sumatera Utara, berdoa untuk Sibolga, berdoa untuk Tapanuli Tengah, dan juga saya matikan keinginan daging saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, butuh keberanian untuk hidup kudus dan suci. Ibrani pasal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, ya, darah Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara setiap pagi ketika saya, suami, ya, dan keluarga kami mengikuti doa pagi dari streaming ini, di akhir dari doa pagi itu ada perjamuan kudus, ya. Setiap hari kami perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus identik dengan anggur. Anggur itu adalah darah Yesus.
Ya, kita sudah berdoa dengan iman kita yakini bahwa darah Yesus, anggur yang kita pegang itu adalah darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika setiap pagi kami makan roti, ya, yang kami imani itu adalah tubuh Kristus, dan minum anggur yang kami imani bahwa itu adalah darah Yesus, maka pada saat itu kami benar-benar merasa ada satu kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, ya, kekuatan yang baru, bahkan keberanian kami untuk memberitakan firman Tuhan baik dari perkataan maupun perbuatan dan sikap hidup kami. Bapak Ibu Saudara, ketika kami penuh dengan keberanian, maka kami bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ya, ke tempat kudusnya Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Kita harus memang benar-benar, ya, yakin, kita benar-benar percaya bahwa ketika kita mampu mengalahkan iblis, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena keberanian yang kita peroleh oleh darah Yesus yang menguatkan kita, sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara masih tentang keberanian. Harus tinggal di dalam Kristus kalau kita mau menerima keberanian dari Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Seperti apa kita tinggal dalam Kristus? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang, ya, kita memperoleh keberanian untuk percaya, dan kita tidak malu. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita yang percaya kepadanya, baik dalam keadaan hidup ataupun yang sudah terlebih dahulu, kita tidak malu karena kita percaya Yesus memberikan keberanian kepada kita karena kita tinggal di dalam Kristus. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, meminta seturut dengan kehendaknya. Kalau saudara meminta misalnya, Tuhan, aku ingin punya mobil baru, kalau bisa Tuhan itu Fortuner aja lah. Ya, aku mau mobil Fortuner Tuhan Yesus, supaya kalau aku pelayanan, orang melihat aku turun dari Fortuner, mereka akan memberikan aku tempat duduk yang istimewa. Kalau permintaan saudara seperti itu bukan maunya Tuhan, ya. Itu bukan maunya Tuhan. Jadi saudara tidak usah capek-capek minta, ya. Tuhan Yesus, aku mau beli rumah mewah. Tuhan Yesus, aku mau beli kapal pesiar. Tuhan Yesus, aku mau punya pesawat jet pribadi. Nah, kalau yang muluk-muluk seperti itu bukan yang maunya Tuhan. Itu bukan seturut dengan kehendaknya. Yang seturut dengan kehendaknya apa sih? Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku kebijaksanaan hari ini. Itu maunya Tuhan. Itu seturut dengan kehendaknya. Mintalah apa saja yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita minta, Tuhan Yesus, hari ini aku mau diberkati, gak apa-apa, sebut saja apa yang engkau inginkan. Tetapi selalu kunci dengan kata, biarlah kehendakmu yang jadi, ya, supaya saudara puas, ya. Tuhan Yesus, aku butuh uang 3 juta hari ini, anakku mau kuliah, aku mau bayar uang kuliah. Lalu biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kehendak Tuhan benar-benar jadi, ya. Tuhan Yesus punya banyak cara, Bapak Ibu Saudara. Satu kesaksian saya sering seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika anak saya sudah teriak, "Mami, uang kuliah."
Kalau dulu saya langsung stres ya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memang benar-benar saya paham ya, kalau meminta tuh harus seturut dengan kehendak Tuhan gitu. Sebelum saya tahu itu, saya kalau sudah teriak anak saya pasti bilang begini, Tuhan Yesus, aku nggak tahu loh, aku nggak tahu pinjam dari mana lagi. Kata pinjam sana, pinjam sini. Bahkan sampai kemarin pun seperti itu. Ya. Tuhan, tunjukkan muka orang yang bisa aku pinjamin duitnya. Tuhan gak mau begitu loh. Tuhan langsung bilang begini, dia jewer kuping saya ya. Bukan langsung dijewer begini ya Bapak Ibu Saudara, cuman dia jewernya begini, tiba-tiba naik asam lambung saya. Aduh, sampai muntah-muntah parah gitu ya. Aduh Tuhan Yesus, apa salahku? Apa sih yang aku sudah membuat engkau kecewa sampai aku kena jewer seperti ini? Lalu saya baca firman Tuhan, dan Tuhan katakan, iya, dia bilang gini, sebelum saya baca firman Tuhan, Tuhan tuh bilang gini, anak, engkau punya aku loh, aku sanggup loh, aku sanggup, tinggal kau minta gitu. Waktu saya dengar gitu, saya bilang gini, gimana caranya Tuhan aku minta? Saya masih ngeyel gitu loh, saya masih berargumentasi dengan Tuhan. Saya masih berpikir begini, jangan-jangan permintaan saya itu terlalu banyak, terlalu membuat Tuhan tuh jadi ilfil sama saya. Tapi Tuhan bilang gini, nak, kamu punya aku loh. Berulang kali seperti itu, tapi saya tetap pinjam sana, pinjam sini, dan akhirnya saya dikejar-kejar. Saya dikejar-kejar. Padahal itu kalau orang Batak bilang itu receh-receh yang saya pinjam ya. Uang saya di luar itu, saya bukan sombong Bapak Ibu Saudara, itu puluhan juta ya. Itu belum balik sama saya. Dan saya pinjam itu paling 500.000, 1 juta. Tapi ketika saya pinjam 500.000 atau 1 juta, saya dikejar-kejar ya. Saya janji tanggal 30, tanggal 20 sudah diminta. Aduh Tuhan, saya bilang, ini apa sih? Tuhan bilang, kamu ngeyel anakku, kamu gak dengar omonganku. Ada aku, kenapa engkau pinjam? Pinjam itu gak kuizinkan anakku. Aku kaya, aku punya semuanya. Saat itu saya nangis Bapak Ibu Saudara, saya nangis. Asli saya nangis. Saya minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Aku memang anak yang nakal, aku selalu gak mau dengar omonganmu. Lalu ketika kemarin saya fokus, Tuhan aku gak mau minjam lagi ya. Untuk menutup yang ngejar-ngejar saya ini sampai mohon maaf ya, ada yang mungkin mendengar khotbah atau melihat video ini langsung berpikir, aduh jangan-jangan aku yang dibilang Bu Cecilia. Sorry. Ini kesaksian saya soalnya. Saat itu saya bilang gini, Tuhan, kalau aku angkat teleponnya naik asam lambungku ya, ampuni aku tidak mau mengangkat teleponnya. Aku hanya fokus, Tuhan aku butuh sekian, aku mau bayar dia, aku mau mengembalikan uang dia. Lalu Tuhan bilang, oke anakku, selama engkau taat dan setia, engkau selalu mendengarkan suaraku, aku akan berikan. Luar biasa Tuhan Yesus. Saya tidak perlu mati dulu untuk dengar suara Tuhan. Saya cukup berdoa setia dan taat ya, punya jam doa. Dari pagi sampai malam tuh saya punya jam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Dan ketika kita meminta seturut dengan kehendaknya, saya bilang gini, Tuhan Yesus, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini aku diberkati. Luar biasa ya, ketika saya berdoa seperti itu, saya menerima berkat Tuhan ya.
Bukan berlebih, bukan berlimpah dalam pengertian saya bisa bagi-bagiin lagi ke semua orang gratis gitu, atau saya pinjem-pinjemin gitu, bukan. Tapi luar biasanya Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara mau sujud, saudara mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saudara meminta sesuatu yang memang seturut dengan kehendaknya, maka engkau akan menerimanya. Ada amin? Haleluya. Kita lihat tadi di 1 Yohanes 5 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, saya baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Keberanian untuk percaya kepada Tuhan, kita butuh keberanian. Dan dia akan mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya seturut kehendaknya atau menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang saya garis bawahi yang kedua, ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi tentang keberanian dari ayat tadi. Nah, dalam ayat tadi itu ada poin kedua, yaitu Tuhan adalah kasih karunia. Kasih karunia. Kita akan lihat Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu adalah roh. Roh siapa? Ya roh Kristus, ya, roh Yesus Kristus. Kalau tadi ada ayat yang mengatakan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Ini kita berbicara, ayat ini berbicara Bapak Ibu Saudara tentang orang-orang yang ketika mereka melihat hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta berkhotbah di jalan-jalan, memberitakan firman Tuhan, lalu datang orang berkerumun, banyak sekali orang yang memberikan dirinya dibaptis, ya, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Maka orang-orang ini menganiaya hamba-hamba Tuhan ini, pendeta-pendeta ini, dan mereka mendapat hukuman yang lebih berat dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau yang belum mengenal Yesus menganiaya pengikut-pengikut Yesus, maka engkau akan menerima hukuman yang dahsyat dari Tuhan. Ya, engkau menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang engkau aniaya. Luar biasa, ya, Tuhan Yesus akan membalaskan darah dari orang-orang yang engkau siksa, engkau aniaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penegasan bahwa kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Untuk memperoleh kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Ibrani 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan, kita tidak terlepas dari tangan kasih Tuhan, supaya kita bisa tetap bertumbuh
di dalam Tuhan dan tidak tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka ketika kuping kita mendengar gosip, dengan sendirinya Roh Kudus menutup kuping kita, menutup pikiran kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa menggosipkan orang. Kita tidak membuat orang-orang lain tercemar karena ulah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus rendah hati. Ya, rendah hati supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, garis bawahi congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagaimana saudara bisa mendapatkan kasih karunia jika hatimu masih merasa sombong, ya, sombong rohani. Ya. Saya sendiri pribadi, saya sering merasa sombong rohani, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak munafik. Ketika saya gabung dengan tim Bahtera, ya, saya S3, ya. Kalau ada S4 saya akan ambil. Terakhir S lilin, S mambo, S apalah gitu ya. S3 itu strata 3 itu paling tinggi, ya, paling tinggi di ilmu pendidikan. Saya sudah sampai ke S3. Kalau pada saat kuliah S3 saya seperti Pandi, Bapak Ibu Saudara, itu semakin berat isinya, dia kan semakin menunduk. Nah, saya merasa itu ketika saya sudah di perkuliahan S3 kelas doktor, saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Ya. Oh, ternyata S1 S2 saya tuh kok kayaknya masih seperti nggak ada apa-apanya ya, masih banyak yang belum saya tahu ya. Nah, ketika sudah selesai untuk belajar di S3 ini, karena saat ini saya masih belum selesai untuk disertasi, ya, doakan saya juga biar saya fokus untuk menyelesaikan disertasi saya, supaya gelar doktor itu bisa saya dapat, ya, dengan sah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika di tim Bahtera ini ada yang dia bukan kuliah jurusan teologi seperti saya. Dia mungkin kalau saya tarik, ya, dia mungkin dia pendidikannya tinggi, tapi dia bukan untuk fokus belajar tentang firman Tuhan, tentang menggali Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab dan segala macam. Implementasinya pun mungkin belum sebanyak yang saya alami. Saat saya harus belajar dari dia, Bapak Ibu Saudara, itu sangat berat buat saya. Kenapa? Sombong rohani saya muncul, saya menjadi congkak. Kenapa? Karena saya bilang gini, dia kan bukan doktor atau profesor yang harus saya belajar, saya dengar dari dia. Ya, kenapa saya harus ikut pembelajaran dia? Ya. Saya muncul ada kesombongan rohani. Saya merasa saya kan sudah S3, ya, saya kan sudah kelas doktor, sudah staf ahli, para ahli untuk Alkitab. Kenapa saya harus dengar dia? Kenapa saya harus belajar dari dia? Tuhan ngomong ke saya gini, anakku, kalau aku tidak melihat latar belakangmu ketika aku memakai engkau, aku juga tidak melihat latar belakang dia. Tapi coba dengarkan dia. Aku pakai dia untuk menambah pengetahuanmu. Saat saya mendengar jawaban Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, hati saya mulai berangsur-angsur, sombong rohani saya mulai ditekan perlahan-lahan. Tapi susahnya minta ampun, Bapak Ibu Saudara. Saya sempat bolos beberapa kali kelas dia, ya. Alasan saya banyak. Saya bilang saya sibuk begini, saya sibuk begitu. Tapi logikanya saya bilang sebenarnya tuh saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau ikut, kenapa?
Aku lebih tahu kok dari kamu, kenapa kamu ngajarin saya, kenapa kamu harus kok seperti lebih pintar, lebih tahu dari saya gitu. Cuman ketika Tuhan bilang, anakku, kamu harus dengar dia, karena aku pakai dia. Nah, ketika saya mulai bisa mengendalikan diri, saya mulai bisa menekan ego saya, kecongkakan saya, kesombongan rohani saya, dan puji Tuhan saya mulai rajin mengikuti kelas dia, dan saya tahu, oh iya, ada yang Tuhan sampaikan lewat dia, tidak langsung ke saya. Ada beberapa hal yang memang itu menguatkan saya. Kalau tadinya saya berpikir, kok kayaknya aku sendiri seperti ini ya, gak ada yang lain. Ketika saya dengar dia ngomong, oh iya, dia juga sama seperti saya. Di situ saya merasa, oh iya, memang betul, aku gak boleh congkak, aku gak boleh sombong rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian saya ini semoga bisa membangun iman saudara yang tadinya mungkin saudara juga congkak, yang mungkin tadinya saudara ada kesombongan rohani juga seperti saya. Ya, ketika ada tukang becak yang menasehati tanpa dia sadar, ya, ketika saudara berbicara dengan dia, lalu saudara seorang pendeta, saudara bilang, aku pendeta, aku punya jemaat, kenapa kamu cuma tukang becak sok tahu dengan kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan pakai tukang becak, kadang-kadang Tuhan pakai nelayan, sama seperti Petrus dan Yohanes tadi ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita harus rendah hati, jangan congkak. Karena ketika kita rendah hati, Tuhan pakai kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jika engkau mau memperoleh kasih karunia, maka engkau harus rendah hati. Yang berikutnya, harus setia dan taat. Kami setia dan taat, ya. Saya mulai setia dan taat doa pagi itu dari mulai anak gadis, ya. Saya mulai doa pagi itu dari SMA kelas 1, ya. Dari umur 16 tahun. Dari umur 16 tahun saya sampai hari ini tidak pernah sekalipun saya tidak doa pagi, ya. Umur saya sekarang 47 tahun, ya. Dari 16 sampai 47 tahun tidak sekalipun, ya, mau sakit, di rumah sakit, ya, dalam keadaan lumpuh pun saya tetap doa pagi, ya. Saya tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Setia dan taat. Tuhan Yesus hanya memberkati orang-orang yang setia dan taat. Apa yang saudara lihat saya dapat saat ini, itu adalah upah saya ketika saya setia dan taat kepada Tuhan. Tadi pagi saya lihat di grup saya buat pemuridan, ya, di SMA Kristen Ebenezer Kota Balang. Kami punya grup dan ada salah satu siswa yang mengirimkan ada firman Tuhan, lalu dia bilang begini, itu ada katanya kesaksian, ya. Tuhan Yesus muncul di Siantar, Tuhan Yesus bicara dari mimbar katanya. Lalu sebarkan ke 28 orang. Nanti engkau akan melihat berkat Tuhan datang bertubi-tubi. Saat itu saya langsung balas, saya bilang, nak, Tuhan hanya memberkati orang-orang yang setia dan taat, yang menuruti perintah dan kehendaknya. Jangan lagi sebarkan yang sesat seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau engkau setia dan taat, supaya engkau diberkati, bukan hanya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Yesus mau engkau tidak menyebarkan sesuatu yang sesat. Itu sesat, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menerima, ya, firman Tuhan, tetapi di bawahnya sebarkan ke sekian orang supaya engkau melihat berkat Tuhan datang berlipat-lipat kali ganda mulai hari ini. Atau kalau engkau tidak menyebarkan, engkau akan mendapat celaka. Waduh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukan dari hamba Tuhan. Orang yang menyebarkan pertama kali kepada engkau, siapapun itu, ya, tolong jangan disebarkan, karena itu bukan dari hamba Tuhan manapun. Itu dari orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan.